bidang praktek yang bekerja di klinik ini. Kemudian kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa ya? Nama Ibu Sofi, Bu. Baik, Ibu Sofi. Ibu Sofi, berarti saya akan melakukan anamnesa terlebih dahulu ya Ibu. Anamnesa ini merupakan pendataan data diri Ibu dan keluhan-keluhan lainnya. Dengan tujuan untuk mengetahui nanti apakah ada keluhan-keluhan dalam masa kehamilan Ibu atau data diri Ibu. Insya Allah akan kami rahasiakan. Kalau begitu saya ingin mengikuti terlebih dahulu ya Ibu ya. Ya. Baik Ibu, untuk selanjutnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya Bu, jadi sudah beberapa hari ini untuk posisi tidurnya sudah agak kurang nyaman gitu Bu, mau miring ke kiri, ke kanan, itu sudah nggak nyaman rasanya. Baik Ibu, kalau begitu terlebih dahulu saya akan melakukan pendataan ya Ibu ya. Apakah Ibu setuju? Ya, saya setuju Bu. Baik, kira-kira pendataan ini sekitar 15 menit ya Ibu ya. Baik, saya mulai. Ya. Kalau begitu dengan Ibu siapa ya? Ibu Sofi Bu. Ibu Sofi. Untuk umur Ibu Sofi sendiri 24 tahun Bu. Kemudian Ibu dari suku apa ya Ibu ya? Itu Jawa saja Bu. Untuk agama Ibu? Agama Islam. Nah, untuk pendidikan Ibu terakhir apa ya Bu? S1 Bu. Nah, untuk sekarang pekerjaan Ibu apa ini? Mengajar di sekolah. SMA atau SMK Bu? SMA Bu. Nah, untuk alamat Ibu sendiri di mana ini? Di Desa Tegalrejo, Dusun Rejolopo, RT 4 RW 1, Dulu Temanggung. Kemudian untuk nomor HP Ibu Bu? 081 328 779 097. Nah, kemudian untuk data diri suami Ibu ya Ibu ya, mohon dibantu untuk nama suaminya Ibu. Pak Sahendra Bu. Nah, umur baik Ibu, untuk umur suami Ibu berapa ya? 27 tahun Bu. Baik, dari suku apa Ibu? Suku Jawa juga. Jawa juga. Nah, untuk agama Ibu, agama suami Ibu, Agama Islam. pendidikannya Ibu? S1. Nah, baik Ibu, untuk pekerjaan suami Ibu sendiri, Karyawan di sebuah perusahaan Bu. kalian apa Ibu ya kalau boleh tahu? BUMN atau swasta? Dia di BUMN. Nah, untuk alamatnya Bu? Sama juga Bu. Sama yang di Desa Tejolopo ya Ibu ya? Iya. Nah, untuk nomor HP-nya? 081 22 33 27. Baik. Jadi Ibu di sini keluhannya yaitu posisi Ibu ketika tidur sudah tidak nyaman untuk ke kanan dan ke kiri ya Ibu ya? Iya betul. Untuk selanjutnya apakah ada keluhan yang lain Ibu? Selama ini tidak ada Bu. Baik, jadi cuma posisi pada saat tidur ya Ibu ya? Iya. Baik Ibu, untuk selanjutnya saya akan mengkaji mengenai siklus menstruasi Ibu ya Ibu. Nah, untuk siklusnya, menstruasi Ibu sebelum hamil itu normal kah Ibu sekitar 28 hari periodenya? Iya normal Bu. Baik, 28 hari ya Ibu ya. Iya. Kemudian lama menstruasinya itu berapa hari ya Ibu? Dari keluarnya haid itu berapa hari? Baik Ibu, untuk lama menstruasinya itu berapa hari ya Ibu? 7 hari Bu. 7 hari. Itu 7 hari sudah selesai Ibu atau masih ada keluar sedikit atau gimana? Biasanya pas 7 hari kita sudah selesai Sudah nggak keluar ya Ibu ya? Kemudian untuk ini saya akan menanyakan mengenai HT-HT. Nah, HT-HT ini sendiri merupakan hari pertama haid terakhir Ibu. Nah, untuk terakhir Ibu haid itu hari pertamanya tanggal berapa kalau boleh tahu? itu sekitar tanggal 18 Agustus 2020. 18 Agustus 2020 ya Ibu. Ya. Kemudian di sini Ibu melakukan pemeriksaan tanggal 3 Maret. Saya akan menghitung terlebih dahulu mengenai hari perkiraan lahir Ibu ya Ibu. Oh iya. Saya hitung sebentar ya Ibu. Di sini untuk HTL Ibu atau hari perkiraan lahir Ibu itu pada tanggal 25 Mei 2021. Nah,
Sedangkan untuk usia kehamilan ibu sendiri ini sudah mencapai 28 minggu lebih 1 hari. Baik ibu, untuk selanjutnya saya akan mengkaji mengenai riwayat kesehatan ibu sekarang. Selama kehamilan ini apakah ada penyakit ibu yang ibu rasakan? Alhamdulillah selama ini belum ada yang saya rasakan. Belum ada ya ibu ya. Baik ibu, untuk selanjutnya saya akan melakukan pengkajian mengenai riwayat pernikahan ibu ya. Nah, untuk riwayat pernikahan ibu itu menikah pada usia berapa ya ibu? Sudah 24 tahun lebih. 25 tahun. Nah, lama pernikahan ibu berapa ini? Lama pernikahan? Belum ada 1 tahun. Belum ada 1 tahun. Berarti ini setelah menikah langsung dikaruniai momongan ya ibu ya? Alhamdulillah ya ibu. Berarti belum ada 1 tahun ya? Nah, untuk status perkawinan ibu sendiri itu perkawinan yang sah, negara dan agama ibu? Iya bu, alhamdulillah. Sah ya. Nah, kemudian untuk jumlah hamilnya sudah berapa kali ibu? Ini baru yang pertama bu. Baru yang pertama. Jadi belum pernah mengalami keguguran? Ya belum. Nah, untuk dalam masa kehamilan ibu sendiri, apakah ibu sudah melakukan suntik imunisasi tetanus? Sudah pernah bu. Ya, berarti sudah ya ibu ya. Nah, berarti di sini kehamilan jumlah ibu baru mau sekarang ini ya ibu ya. Semoga saja sehat-sehat ya ibu dalam kehamilannya. Nah, untuk permasalahan selanjutnya saya akan menanyakan mengenai permasalahan kehamilan ya ibu. Jadi selama kehamilan ini belum ada permasalahan ya ibu ya? Ya alhamdulillah belum ada bu. Cuma ini ya posisi dalam tubuh itu. Ya, Nah, untuk selanjutnya di sini kan saya akan menanyakan mengenai jumlah kelahiran. Ini berhubung anak ibu yang pertama ya, jadi belum ada jumlah kelahiran ya ibu ya. Selanjutnya untuk persalinannya ini, harapan ibu untuk persalinan apakah normal atau sesar ibu? Harapan saya semoga normal aja bu. Ya, jadi ibu berkeinginan untuk normal ya. Iya. Nah, untuk selanjutnya apakah selama kehamilan ini ibu ada pendarahan? Tidak ada bu. Jadi tidak ada ya ibu, tidak ada pendarahan. Nah, nanti saya akan melakukan pemeriksaan mengenai berat badan ibu ya untuk mengetahui berat bayi. Nah, selanjutnya kompilasi nifas juga belum ada ya ibu karena belum ada kelahiran juga. Ya. Baik ibu, di sini saya akan melakukan penggalian mengenai riwayat KB ibu. Apakah sebelumnya ibu sudah melakukan KB? Belum pernah bu, karena setelah nikah gitu langsung program hamil gitu. Oh iya baik. Jadi belum pernah melakukan KB sebelumnya ya ibu. Iya. Nah, jenisnya juga belum pernah melakukan jenis KB apapun. Baik ibu, untuk selanjutnya saya akan melakukan analisa tentang kebutuhan nutrisi ibu ya ibu. Dari pola makan, minum, kemudian kebutuhan eliminasi. Nah, di sini saya ingin menanyakan tentang pola makan ibu. Untuk pola makan ibu sendiri itu sehari berapa kali ya ibu? 3 kali sehari. 3 kali sehari. Nah, untuk porsinya ini, porsinya itu banyak atau sedang atau cuma sedikit-sedikit ibu? Sedang sih. Sedang. Jadi ibu sudah merasa kenyang? Iya sudah. Nah, untuk jenis makanannya sendiri, ibu makanannya apakah mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi akan serat, asam folat, gitu kan ibu, seperti kacang-kacangan gitu? Iya betul bu. Apakah ibu juga makan daging dan telur? Iya. Nah, untuk makan buah-buahannya ibu makan juga nggak? Sama bu, jadi biar seimbang gitu ya bu. Oh, jadi seimbang ya ibu ya, makan buah dan sayur. Nah, kemudian untuk porsi minumannya, ibu dalam sehari itu berapa gelas sehari untuk minum air putihnya ibu? Paling enggak tuh 8 gelas ya bu. Berarti ibu sudah memenuhi ya 8 gelas sehari. Kemudian apakah ibu juga minum susu kehamilan ibu? Iya bu. Nah, untuk minum susu kehamilan ini sendiri dalam sehari berapa kali ibu? 2 kali. 2 kali. Itu pagi sore atau gimana ibu? Iya, selama ini pagi sama sore hari. Sore hari itu menjelang tidur atau dalam sore-sore itu? Menjelang tidur. Menjelang tidur. Nah, untuk selanjutnya, ini kan ibu sebagai guru. Nah, dalam mengajar ini ibu apakah aktivitasnya padat sekali ibu sehingga ibu kurang istirahat atau bagaimana? Iya, soalnya setiap hari tuh biasanya pulangnya sampai sore-sore bu. Nah, tapi
tapi di sela-sela jam istirahat gitu saya gunakan untuk istirahat sebentar Bu di UKS. Jadi ibu masih mempunyai waktu tidur siang ya ibu ya? Iya, itu sebentar ya Bu. Yang penting itu ibu ada istirahatnya. Nah untuk istirahat malamnya ini ibu sering tidur jam berapa ya ibu ya? Jam 10 lah Bu. Jam 10. Apakah bangun jam siang atau pagi bu? Pagi Bu, ya subuh Bu. Bangun subuh. Mungkin diusahakan untuk tidur 8 jam sehari ya bu untuk malamnya. Oh iya. Mungkin ibu bisa tidur jam 9 kalau ibu bangunnya subuh. Iya. Nah untuk selanjutnya aktivitas ini ibu kan sudah bekerja ini sebagai guru. Kemudian di rumah apakah masih melakukan aktivitas berat ibu? Ya kebersihan rumah itu aja Bu. Oh, jadi nggak terlalu berat ya ibu ya untuk aktivitasnya. Nah untuk selanjutnya ini di dalam lingkungan rumah atau di dalam satu rumah ibu sendiri, apakah suami ibu itu merokok? Kebetulan tidak Bu. Oh baik, alhamdulillah tidak ya ibu ya. Nah apakah ibu mengkonsumsi minuman-minuman yang bersoda atau minuman-minuman yang membahayakan untuk kehamilan ibu seperti narkoba, minuman keras begitu? Tidak Bu. Baik ibu, dalam kebiasaan sehari-hari, apakah ada kebiasaan yang merugikan ibu sendiri? Misalkan ini dalam satu rumah, apakah ada yang merokok ibu? Tidak ada Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah tidak ya ibu ya. Kemudian apakah ibu melakukan pijat-pijatan atau mengkonsumsi jamu-jamuan gitu? Tidak juga Bu. Tidak. Jadi ibu mungkin hanya mengkonsumsi suplemen gitu ya bu ya? Iya. Kemudian ini apakah ibu terpapar asap rokok dari luar bu? Apakah banyak aktivitas di luar gitu sehingga terpapar asap rokok? Ya kadang-kadang di perjalanan pulang pergi seperti itu juga kadang-kadang sih Bu. Terkadang ya bu ya. Tapi untuk suami sendiri tidak ya ibu ya? Iya bisa. Baik ibu, mohon maaf sekali. Di sini saya akan menanyakan mengenai aktivitas seksual ibu. Apakah selama kehamilan ini ibu melakukan hubungan seksual ibu? Selama 1 bulan ini itu sekitar 2 kali Bu. 2 kali ya ibu ya. Kemudian apakah ibu mempunyai alergi terhadap obat-obatan ibu atau makanan? Tidak ada. Tidak ada ya ibu ya. Ibu, untuk selanjutnya saya akan menanyakan mengenai riwayat kesehatan ibu yang lalu sebelum hamil dan riwayat kesehatan sekarang ya ibu ya. Ya. Apakah sebelumnya ibu mempunyai riwayat penyakit sebelumnya ibu? Alhamdulillah tidak ada Bu. Baik, untuk selanjutnya apakah sebelumnya ibu mempunyai penyakit TBC? Tidak ada juga. Kemudian hepatitis? Enggak ada Bu. Hepatitis tidak ada. AIDS itu atau HIV? Tidak ada. Tidak ada. Selanjutnya apakah ibu mempunyai penyakit jantung? Alhamdulillah enggak Bu. Asma? Tidak juga. Asma tidak. Kemudian apakah ibu sebelumnya mempunyai penyakit infeksi menular seksual ibu? Tidak Bu. Tidak ya. Nah ini saya akan menanyakan mengenai riwayat penyakit keluarga ibu dalam satu rumah. Apakah dalam keluarga ibu ada penyakit yang saya sebutkan tadi bu? Tidak ada Bu. Alhamdulillah tidak ada ya ibu ya. Nah kemudian apakah dalam satu keluarga ibu, dalam satu rumah terutama itu mempunyai ada penyakit gitu ibu, misalkan sedang sakit apa gitu? Alhamdulillah sehat semua Bu. Alhamdulillah sehat ya ibu ya. Baik ibu, selanjutnya saya akan menggali riwayat psikologis ibu ya. Di sini apakah ibu mendapat tekanan dari suami atau keluarga ibu? Alhamdulillah nggak ada Bu. Alhamdulillah tidak ya. Bagaimana perasaan ibu selama kehamilan ini ibu? Ya selama ini saya merasa senang aja Bu. Jadi lancar-lancar aja nih selama ini. Alhamdulillah merasa senang ya ibu dengan kehamilan ini ya. Kemudian apakah ada dukungan dari keluarga? Dukungan dari keluarga seperti apa ibu ya? Dukungan dari keluarga seperti memberikan kasih sayang yang lebih tentunya, kemudian perhatian juga Bu yang lebih kepada saya. Baik, jadi dukungannya itu sangat antusias ya ibu ya kalau begitu. Nah, kemudian ini dalam pengambilan keputusan sendiri, apakah ibu mau melakukan yang normal atau sisa? Yang memegang prinsip untuk pengambilan keputusan ini dalam keluarga ibu siapa ya ibu ya? Suami saya Bu. Baik, jadi suami sangat berperan penting ya ibu ya. Kemudian di sini di dalam rumah ibu sendiri, apakah ibu mempunyai hewan peliharaan ibu? Ada Bu. Apa itu? Itu seperti ayam. Ayam. Untuk kandangnya sendiri itu
menjadi satu dalam satu rumah atau dia terpisah begitu Bu kandangnya? Terpisah Bu di belakang rumah. Oh baik, jadi sudah terpisah ya Ibu ya. Iya. Untuk kebersihan kandangnya sendiri itu sudah selalu dibersihkan atau dibiarkan gitu saja Ibu? Iya, dibersihkan setiap hari Bu. Jadi memang ada tugas seseorang yang membersihkan Ibu ya. Iya. Kemudian ini mengenai asuransi kesehatan. Apakah Ibu mempunyai asuransi kesehatan? Ada Bu. Nah, ada jenisnya apa ya Ibu ya? BPJS. BPJS. Nah, untuk BPJS-nya untuk pemeriksaan selanjutnya mohon dibawa fotokopiannya ya Ibu ya. Oh iya baik Bu. Kemudian ini saya sudah melakukan analisa. Selanjutnya saya akan memeriksa Ibu ya Ibu. Silahkan ikut saya ke ruang pemeriksaan. Oh iya. Oke, mari. Ya. Baik Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Nah, kemudian untuk pemeriksaan kehamilan tadi Ibu normal, ya Ibu artinya baik, tidak ada indikasi penyakit. Nah, kemudian untuk berat badan si bayi juga sudah normal ya Ibu ya, sesuai. Kemudian Ibu juga tidak ada keluhan yang lain, alhamdulillah selama kehamilan ini. Hanya saja waktu tidur itu memang dalam keadaan hamil sangat sulit ya Ibu ya. Biasakan untuk miring ke kiri ya Ibu ya. Iya, iya. Ya. Untuk miring ke kiri. Nah, selanjutnya untuk makanannya selalu dijaga ya Ibu ya. Pertahankan sudah bagus. Makanannya juga sudah banyak mengandung protein, karbohidrat, serat, sudah seimbang. Nah, untuk selanjutnya Ibu untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu mempersiapkan kehamilan ini untuk mempersiapkan kehamilan Ibu. Semoga ini hasilnya juga bagus. Ini untuk pendokumentasiannya ya Ibu. Baik Ibu, untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan lagi untuk awal April ya Ibu ya. Oh iya Bu. Awal April ini untuk hasil dokumentasinya, untuk buku KIA-nya Ya. diterima. Semoga kehamilan Ibu ini selalu lancar ya Ibu ya, selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Sama-sama. Ya, kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Ya. Terima kasih atas informasinya tadi. Ya, sama-sama.